Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rosa Amalia. Saya dari kelas 3 ED4. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen dan pelaku bisnis sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita semua tahu, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, semuanya dipaksa berubah oleh keadaan, di mana kita harus merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sejak adanya COVID-19 ini, seluruh sistem pendidikan maupun bisnis-bisnis di luar sana mengalami perubahan total, di mana seluruh kegiatan harus diminimalisir sebisa mungkin untuk mengurangi penularan COVID-19 ini. Tidak hanya sistem pendidikan sampai dengan sistem bisnis di luar sana saja yang berubah, tetapi perilaku konsumen pun ikut berubah dikarenakan adanya dorongan-dorongan dari kondisi yang seperti ini. Perubahan perilaku konsumen sejak di awal pandemi ini sangat banyak dikarenakan masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah selama pandemi. Tidak sedikit masyarakat yang berpindah haluan dari yang gemar membeli kebutuhan atau keinginan mereka secara langsung menjadi membeli segala keinginan maupun kebutuhan mereka secara online. Dan apabila ada suatu kondisi di mana para konsumen ini harus membeli makanan secara langsung, para konsumen pasti akan tetap lebih memilih untuk melakukan take away daripada dine in karena penyebabnya yaitu tadi karena adanya COVID-19 ini, karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, dikarenakan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tidak sedikit para masyarakat yang memutuskan untuk membangun bisnis online atau bisnis rumahan. Berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri, bisnis yang kebanyakan dibangun oleh para masyarakat selama masa pandemi ini, yaitu yang pertama adalah bisnis makanan, yang kedua bisnis masker kain, dan yang ketiga bisnis menjual barang-barang yang sedang tren. Selain itu, sejak adanya pandemi ini, masyarakat lebih suka atau lebih memilih untuk melakukan pembayaran via online atau pembayaran non tunai, seperti melakukan pembayaran via kartu kredit, via debit, via aplikasi OVO, Dana, dan semacamnya. Untuk perubahan pada sisi pelaku bisnis ini, semenjak adanya pandemi ini, banyak bisnis-bisnis yang beralih untuk menyediakan layanan secara online, seperti menyediakan layanan delivery, baik delivery itu sendiri dilakukan oleh pihak mereka sendiri maupun bergabung dengan layanan delivery online seperti Grab dan Gojek. Dan juga semenjak adanya COVID-19 ini, banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana yang menerima orderan via online. Contohnya menerima orderan melalui sosial media seperti Line dan WhatsApp. Tidak hanya itu, pada gerainya sendiri, para pebisnis juga memutuskan untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung antara karyawan mereka dengan pelanggan mereka, dengan cara memberi aturan untuk menjaga jarak pada saat mengantri untuk melakukan pemesanan atau pembayaran. Dan juga perusahaan menetapkan aturan untuk menjaga jarak antara tempat duduk pelanggan satu dengan pelanggan yang lain. Selain itu, pebisnis juga dipaksa untuk harus mengurangi batasan pengunjungnya selama pandemi ini. Perubahan-perubahan ini terjadi dikarenakan adanya dorongan dari sekitar yang memaksa para masyarakat untuk beradaptasi pada kondisi seperti saat ini. Butuh waktu yang lama untuk merubah suatu kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Begitupun pada saat nanti pandemi ini telah usai. Mungkin para masyarakat masih memerlukan beberapa waktu untuk mengembalikan
kebiasaan lama mereka. Perubahan itu juga semua tergantung pada kondisi pada saat itu juga. Antisipasi para pelaku bisnis dalam menghadapi kondisi dan tantangan seperti ini selama pandemi ini adalah dapat beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan yaitu menyediakan layanan serba online demi memutus penularan COVID-19 ini. Dari pada saat pembelian sampai pada saat transaksi, semua dirubah menjadi serba online. Bentuk antisipasi para pebisnis agar dapat bertahan di situasi seperti ini yaitu para pebisnis diharuskan untuk mengkaji ulang anggaran dan memangkas anggaran biaya, lalu memastikan agar cash flow bisnis mereka tetap terjaga. Selain itu, para pebisnis juga harus merubah ulang strategi pemasaran mereka agar bisnisnya dapat bertahan di situasi seperti ini. Contoh strategi yang kebanyakan digunakan oleh para pebisnis di luar sana yaitu lebih menonjolkan rasa kepedulian mereka terhadap pelanggan mereka. Salah satu contohnya yaitu memberikan free masker di setiap pembelian. Dengan cara yang seperti itu, menurut saya perusahaan akan mendapatkan nilai lebih di mata pelanggan dan perusahaan tersebut akan dipandang sebagai perusahaan yang peduli terhadap kondisi pada saat itu dan juga peduli terhadap pelanggannya. Salah satu cara ini juga dapat menarik minat konsumen karena konsumen merasa seperti lebih diutamakan karena konsumen lebih merasa dipedulikan oleh perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.